Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa ya, jumpa lagi dalam perkuliahan online untuk mata kuliah perubahan sosial budaya yang saya ampu ya. Nah, eh, sebelumnya saya sudah banyak ya membahas fenomena perubahan sosial ditinjau dari perspektif teori klasik dan modern, lalu kemudian teori postmodern. Nah, sekarang ya saya akan membahas perubahan sosial budaya ditinjau dari teori postkolonial. Nah, ini yang seperti apa? Ya, kita langsung saja menuju slide postkolonial. Ya. Oke, di mana dia? Nah, ini dia ya. Teori postkolonial. Nah, sebenarnya teori yang semacam apa sih? Kita akan kupas dulu ya di awal sebelum saya jauh membahas pendapat Edward Said, Gayatri Spivak, Frans Fanon, Homi Baha. Ya, jadi sesudah semua studi postkolonial ini mencoba menghadirkan sebuah perspektif baru di dalam menganalisis dominasi negara barat atas kelompok negara-negara timur ya. Jadi studi postkolonial ini sebenarnya mencoba menganalisis posisi negara timur akibat dari dominasi budaya barat. Nah, ini ya, kalau dilihat dari namanya saja postkolonial. Nah, ini kan sudah bisa kita maknai secara secara kata per kata inilah. Postkolonial berarti pasca penjajahan. Jadi memang ada banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh 4 nama yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Saya ambil 4 contoh sampel itu saja untuk menjelaskan perubahan sosial budaya yang terjadi sebagai dampak dari penjajahan. Nah, memang kemudian beberapa pemikiran dalam studi postkolonial ini berfokus pada masalah proses dan juga dampak dari penjajahan atau kolonisasi pada negara-negara timur ya. Jadi memang banyak menimbulkan permasalahan lah. Jadi tidak hanya masalah kerugian secara fisik saja, tetapi juga masalah nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi maupun identitas yang telah berubah akibat penetrasi unsur-unsur budaya penjajah. Nah, inilah studi postkolonial ya, studi yang mencoba membaca masyarakat ya dengan segala macam gejala perubahan sosial budaya yang terjadi di dalamnya dari sudut pandang era-era setelah penjajahan itu. Ya, maka studi ini ya lebih banyak kemudian dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari dunia timur, dari negara-negara timur. Ya, sebut saja Spivak, sebut saja Fanon, Baba gitu kan. Nah, Edward Said pengecualian ya, karena ya meskipun begitu dia seorang kelahiran Yerusalem ya, sehingga ya sedikit banyak bisa dikatakan juga berasal dari timur. Nah, sekarang kita masuk, karena tadi sudah saya singgung sedikit tentang Edward Said, jadi kita coba dalami lebih lagi tentang pemikiran Edward Said ini. Jadi kata kunci untuk memahami pemikiran Edward Said ini adalah orientalisme, ya, orientalisme, ya. Jadi ini sebuah gagasan yang diusung oleh Said ya, sebagai satu bentuk penjelasan mengenai timur, ya. Jadi Said berusaha mencoba memahami timur dari perspektif timur. Ya, karena selama ini yang konstruksi tentang pengetahuan dan sebagainya segalanya itu dari barat. Ya, sehingga tidak jarang ada banyak bias yang terjadi ya. Stereotip negatif tentang timur, wah itu bahkan sangat melekat sekali dalam konstruksi pengetahuan pada waktu itu ya. Jadi memang istilahnya ya, ternyata dominasi barat atas timur itu dalam banyak hal ternyata ya. Jadi memang ini sebagai sebuah dampak kolonisasi yang telah menyebabkan negara terjajah atau negara timur
seolah tidak berdaya menghadapi dominasi Barat dalam berbagai bentuknya, ya, dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, ya, macam-macam. Ya, stereotip negatif yang dibangun ya tentang negara-negara Timur, ya, dikatakan Timur itu orang-orang yang irasional, orang-orang yang percaya mistis, orang-orang yang lemah, orang-orang yang korup dan sebagainya. Ini stereotip yang primitif juga gitu ya. Stereotip yang kemudian dibangun oleh Barat tentang Timur. Nah, di sini Edward Said mencoba melihat Timur dari kacamata Timur. Ya, inilah yang coba untuk ditawarkan oleh Said. Ya, ini saudara. Jadi memang ada 3 cara sebenarnya yang berbeda untuk mengartikan orientalisme ini. Yang pertama, orientalisme itu sebagai sebuah mode atau paradigma berpikir yang didasarkan epistemologi dan ontologi yang secara tegas membedakan antara Timur dengan Barat. Ya, jadi memang kita ketahui dalam faktanya kebudayaan itu bersifat relatif, ya, sehingga tidak bisa semuanya sesuatu hal yang baik harus dikonotasikan Barat, ya, sesuatu yang jelek Timur, tidak bisa, ya, karena kebudayaan itu bersifat relatif, ya. Ini saudara. Nah, kedua, orientalisme juga dapat dipahami sebagai sebuah gelar akademis, ya, untuk menggambarkan serangkaian lembaga, disiplin, dan kegiatan yang umumnya terdapat di Universitas Barat yang peduli pada kajian-kajian masyarakat dan kebudayaan Timur. Nah, ini, ya, ini saudara. Jadi orientalisme bisa juga disebut sebagai sebuah itu tadi, ya, sebuah gelar akademis untuk menggambarkan tentang Timur, ya. Dan ketiga, saudara, orientalisme dilihat juga sebagai lembaga resmi yang pada hakikatnya peduli pada Timur. Nah, inilah yang coba ditawarkan oleh Edward Said untuk mencoba menyampaikan pada dunia bahwa negara-negara Timur seperti ini. Wah, ini ya. Nah, karena memang selama ini, ya, Timur dipaksa membaca wacana-wacana teks-teks Barat yang sangat bias dengan kepentingan Barat, ya. Timur juga dipaksa menerima ilmu pengetahuan dari Barat, ya. Sementara hal ini tidak terjadi sebaliknya, ya. Nah, wacana dari Timur bahkan hampir tidak pernah disentuh dan bahkan tidak bisa berkembang di Barat, ya, karena itu tadi stereotip yang kemudian sudah mereka bangun, mereka konstruksikan bahwa Barat lebih unggul daripada Timur. Nah, inilah yang coba didobrak oleh Edward Said. Ya. Nah, berikutnya saudara, saya lanjutkan, ya, pendapat menurut Gayatri Spivak, ya, yang dalam kajiannya mencoba menguraikan tentang penderitaan Timur, ya, dan kelompok-kelompok sublaten. Sublaten itu Sanglian, the others, ya. Ini kajian-kajian Spivak, ya. Nah, kelompok-kelompok ini dan yang lainnya, ya, yang terjajah yang berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, ya. Siapa saja mereka? Kelompok minoritas, kaum perempuan yang dikuasai laki-laki. Ya, ini semuanya mengalami, ya, penderitaan. Bahkan dikatakan oleh Spivak, ya, bahkan perempuan itu di masa penjajahan, itu dijajah berlapis, ya, satu oleh penjajah, satu oleh kaum laki-laki. Ya, memang ini Spivak lebih banyak fokus sebenarnya pada kajian-kajian feminisme, ya. Namun akan coba kita gunakan sedikit perspektif Spivak untuk menganalisis tentang fenomena perubahan sosial budaya yang terjadi pasca kolonial. Nah, sehingga dapat dikatakan oleh Spivak bahwa bangsa Timur, ya, berada dalam serangkaian kondisi yang tidak menguntungkan, tertindas, terjajah. Ya.
Ini saudara. Ya, ini asumsi-asumsi Spivak. Kita save dulu, kita simpan dulu pemahaman-pemahaman ini untuk mencoba nanti kita pahami apa sebenarnya pemikiran teori postkolonial tentang perubahan sosial budaya. Ya, saya lanjutkan dulu ya kepada pendapat dari Frantz Fanon. Ya, jadi kajian Fanon ini fokus pada masalah penjajahan yang dialami kaum kulit hitam oleh kaum kulit putih, ya, yang kemudian akibat penjajahan ini kelompok kulit hitam harus kehilangan identitasnya sebagai sebuah bangsa. Hak-hak mereka seolah dibatasi oleh dominasi kelompok kulit putih. Ya, kelompok kulit hitam harus mengalami penderitaan secara psikologis. Mereka merasa diri mereka inferior dan tidak mampu berkembang. Ya, siapa yang superior? Ya tentu orang Barat, ya. Nah, ini kajian Fanon ya tentang mencoba menganalisis tentang bagaimana kondisi masyarakat pasca penjajahan pada waktu itu. Ya, saya lanjutkan asumsinya. Saya lanjutkan teori dari Homi Bhabha ini. Ya, kajian Bhabha ini mencoba menyoroti masalah identifikasi kelompok terjajah dengan kelompok penjajah. Ya, jadi akibat penjajahan ini bangsa terjajah seolah mengalami mimikri. Ya, mungkin teman-teman juga tahu mimikri ya di pelajaran biologi dulu. Kalian tentu sudah dikenalkan dengan istilah ini untuk menjelaskan bagaimana bunglon mengubah warna kulitnya ya menyerupai warna di sekitar lingkungan dia berada saat itu. Ya. Ini analogi yang sama digunakan oleh Bhabha untuk menjelaskan bagaimana masyarakat terjajah ya itu mencoba mengubah warna budaya mereka agar sama dengan budaya-budaya yang dibawa oleh bangsa penjajah. Ya, akibatnya budaya bangsa terjajah ini ya mengalami hibridasi. Ya, budaya mereka akan hilang secara perlahan akibat percampuran budaya mereka dengan budaya penjajah, ya. Nah inilah ya ini kuncinya ini pada simpulan ini adalah kuncinya untuk mencoba menjelaskan bagaimana teori postkolonial melihat perubahan sosial budaya yang terjadi. Jadi saya ulangi lagi ya bahwa studi postkolonial melihat berbagai dampak penjajahan dari kacamata kelompok terjajah. Ya, inilah yang selama ini belum banyak dilakukan oleh para teoritisi sosiologi sebelumnya. Ya, belum ada. Ya karena mereka orang-orang Barat yang mencoba melihat realitas masyarakat mereka sendiri pada waktu itu. Ya, nah, tetapi kemudian kajian-kajian tentang bagaimana masyarakat Timur yang terdampak dari penjajahan, nah ini belum ada. Maka kemudian muncullah tokoh-tokoh semacam Edward Said, Fanon, Bhabha, Spivak gitu ya, yang mencoba menjelaskan masyarakat ya tempat di mana mereka hidup ya sebagai dampak dari penjajahan. Ya, ini. Nah, saya lanjutkan saudara pada poin yang kedua ini ya bahwa penjajahan saat ini ternyata belum berakhir ya, bukan dalam bentuk penjajahan fisik melainkan melalui kekerasan simbolik. Ya, sebuah dominasi yang tidak kasat mata, sebuah pola dominasi yang secara halus dilakukan ya tanpa disadari oleh bangsa-bangsa yang terjajah. Penjajahan fisik bagi bangsa kita sudah selesai. Ya, 17 Agustus 1945 penjajahan fisik bagi bangsa Indonesia sudah selesai. Kita sudah proklamasi di situ, kita sudah merdeka. Ya. Nah, tetapi penjajahan gaya baru, ya ini mungkin juga sudah sering kalian dengar gitu ya. Penjajahan gaya baru ya melalui media, teknologi, literatur atau teks dan juga ideologi. Ya, inilah yang masih terus dibangun oleh bangsa-bangsa Barat. Ya. Barat menyebarkan berbagai macam mitos mengenai simbol-simbol kemajuan. Ya, ia memposisikan dirinya sebagai contoh ideal bagi sebuah peradaban yang maju. Ya, kehidupan yang maju seperti ini loh.
seperti di Amerika, seperti di Inggris, seperti di negara-negara Eropa yang lainnya. Ini loh kemajuan, ini loh sebuah tatanan kehidupan yang paling baik, ya. Nah, ya, inilah yang coba mereka tunjukkan pada dunia, ya. Nah, mitos ini semakin menguatkan pandangan bahwa untuk meraih kemajuan, maka Timur harus mengadopsi gaya hidup atau budaya Barat. Ya, inilah yang mengakibatkan Timur semakin kehilangan identitasnya. Ya, inilah yang terjadi. Ya, saya pikir kita semua pun, ya kita hidup di sini di Indonesia, tentu sudah sangat memahami tentang hal ini. Penjajahan gaya baru, penjajahan dalam bentuk kekerasan simbolik, ya, bagaimana masyarakat kita berbondong-bondong mengadopsi cara hidup Barat, budaya populer, ya, yang berasal dari Barat, ya, berbondong-bondong ke sana, ya, beragam, ya, banyak hal, ya, banyak hal, melalui beragam media yang kemudian ada, ya, kita setiap hari disuguhkan dengan bagaimana sebuah peradaban yang maju yang dikonstruksikan oleh Barat. Nah, inilah yang mengakibatkan kita semakin kehilangan identitasnya. Inilah sebuah perubahan sosial yang kemudian akan terjadi. Timur akan semakin mengidentifikasikan dirinya menjadi Barat. Ya, pasca kolonial inilah yang terjadi. Ya, setelah penjajahan inilah yang terjadi, penjajahan gaya baru. Ya, ini saudara tentang bagaimana teori postkolonial menjelaskan perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Ya, itu saudara mudah-mudahan cukup bisa dipahami, ya. Untuk lebih dalam lagi tentang kajian teori-teori postkolonial ini bisa kalian baca dari banyak literasi, ya, literatur, teks dan sebagainya, itu ada banyak sekali, silahkan bisa diakses. Jika masih bingung, ya, kita bisa diskusikan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih saudara, ya. Rangkaian teori-teori perubahan sosial budaya sudah selesai saya jelaskan. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.